Ya, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nama saya Cornelius Ritiau. Ya, orang panggil saya Pendeta Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry. Kami berada di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Saudaraku, pada hari ini kita sekali lagi akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dan sebelum itu saya akan jelaskan bahwa kadang-kadang seorang tidak perlu mengatakan siapakah dia, kedudukannya atau apapun, tidak perlu. Tetapi kita dapat mengetahuinya dari kedudukannya dan tugas-tugasnya. Dan juga orang lain katakan siapa dia, dan kita akan mengetahui, kita akan kenal karena orang lain mengatakan. Dan juga saya katakan tadi dari tugas-tugas yang dilakukan. Jadi kita akan belajar hari ini bersama supaya pelajaran ini menjadi jelas bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Bapa dalam surga, kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur. Pertama-tama ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak datang pada hari ini mendengar firman-Mu. Khususnya hamba-Mu ini, sucikan hati hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya ketika hamba membawakan firman-Mu, boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dan mempunyai kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan kita semua katakan, Amin. Ya, saya ada beberapa notes sebelum kita masuk dalam judul. Kita baca notesnya seperti ini. Hari ini kita akan belajar tentang apakah Alkitab berkata bahwa Yesus adalah Allah. Apakah Alkitab mengatakan? Karena ada banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Oleh sebab alasannya yang satu, yaitu Yesus sendiri tidak pernah berkata, "Aku adalah Allah." Jadi oleh karena itu orang percaya bahwa dia bukan Allah. Ya, selanjutnya saya taruh seperti ini. Tetapi ada banyak para nabi di Alkitab yang sama sekali tidak pernah berkata, "Akulah nabi." Dan kita sangat percaya bahwa mereka adalah nabi. Padahal mereka tidak pernah bilang, akulah nabi. Juga setahu saya kalau setan tidak pernah berkata, "Akulah setan." Saya tidak pernah dengar setan bilang itu. Tapi kita percaya kalau setan adalah setan. Karena apa? Karena dicatat oleh Alkitab. Selanjutnya saya taruh note seperti ini. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi sangat ditentang oleh para agamawan atau non-Kristen. Seolah-olah mereka lebih berkuasa daripada Yesus. Jadi mereka sangkal itu, mereka bilang bukan, kamu bukan Allah, seolah-olah seperti itu. Sebaliknya, ada banyak sekali orang yang percaya bahwa Adam adalah seorang nabi. Padahal Alkitab sama sekali tidak pernah mencatat bahwa Adam pernah berkata, "Akulah nabi." Tapi orang mengatakan dia nabi. Dia tidak pernah mengaku sebagai nabi. Betul? Coba kita lihat note selanjutnya. Dikatakan, Raja Daud dan anaknya yaitu Salomo disebut orang nabi. Padahal Alkitab tidak mencatat kalau mereka mengaku sebagai nabi. Tetapi mereka adalah Raja Israel. Seperti Adam, mereka sama sekali tidak pernah menyebut diri mereka nabi. Raja Israel, saudara tahu, tidak boleh melakukan tugas nabi. Contoh Raja Saul. Di buku 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Anda bisa baca sendiri ya cerita itu. Ya, jadi kita akan masuk judul. Dengan semua intro itu, judulnya ialah Benarkah Yesus Allah? Benarkah Yesus Allah? Is Jesus really God? Is Jesus really God? Ya, kita akan masuk poin pertama, yaitu benarkah Yesus Allah? Ya, poin pertama, firman adalah Allah. Firman adalah Allah. The Word is God. The Word is God. Kita akan lihat note sebelum saya kasih contoh ayat di sini. Note berkata,
Saya hanya mengajar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Karena iman kepercayaan saya timbul dari Alkitab. Khususnya dari perkataan-perkataan Yesus. Dan saya tidak akan pernah mengajar menurut pendapat saya. Karena hikmat saya adalah apa? Kebodohan bagi Tuhan. Jadi kalau saya katakan, oh menurut pendapat saya, menurut pikiran saya, itu seolah-olah kebodohan bagi Tuhan. Oke, marilah kita baca bersama Yohanes 1, ayat 1-3 dan ayat 14, dikatakan, pada mulanya arti sebelum segala sesuatu diciptakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 2 kita baca dengan cepat. Ia atau firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi dia bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 dengan cepat. Segala sesuatu dijadikan, katakan segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, itu firman itu. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Ayat 4 dikatakan, ayat 14 maksud saya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita tahu siapa Dia? Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Yesus dan Dia yang menciptakan segalanya menurut firman Tuhan. Segalanya. Coba kita baca Kolose 1 ayat 16. Seperti ini dikatakan, karena di dalam Dialah, yaitu Yesus, telah apa? Telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu, amin, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu siapa? Yesus. Amin. Jadi firman Tuhan yang menyatakan, saudaraku, bukan saya menyatakan. Coba kita baca notnya, saya taruh seperti ini. Dikatakan, siapakah yang sanggup untuk menciptakan segala sesuatu di sorga? Siapa? Siapa? Siapakah yang sanggup menciptakan segala sesuatu di sorga dan di bumi kalau bukan Allah? Ya tidak? Manusia tidak bisa. Nabi tidak bisa menciptakan segala sesuatu yang di sorga dan di bumi. Yesus yang menciptakan segalanya. Jadi pasti Dia adalah Allah. Saya sudah katakan, orang tidak usah kasih tahu siapa Dia dari kedudukan, dari orang ngomong, Dia bisa tahu siapa orang itu ya kita ya. By the way, Alkitab bukan seperti buku komik yang hanya dikarang-karang oleh manusia saja. Tetapi Alkitab diilhamkan Allah. Jadi kita hanya baca Alkitab, oh itu manusia. Coba, tapi kita baca diilhamkan, artinya diwahyukan oleh Allah kepada orang-orang yang menulis Alkitab. Coba kita baca 2 Timotius 3, pasal 16, dikatakan, segala tulisan, yaitu di firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi di Alkitab, segala tulisan di Alkitab diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan ini yang penting, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Betul? Ini firman Tuhan. Coba kita baca bahasa Inggrisnya, supaya jelas. Bahasa Inggrisnya katakan, all scripture, all of them, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Jadi bahasa Inggris juga menyatakan yang sama, bahasa Indonesia. Semua ayat, semua firman, all scripture is given by the inspiration of God, dengan pewahyuan dari Tuhan. Coba kita baca poin nomor 2 dengan cepat. Poin nomor 2 judulnya, benarkah Yesus Allah? Judulnya poin nomor 2, dikandung oleh Roh Kudus. Dikandung oleh Roh Kudus, conceived by the Holy Spirit. Conceived by the Holy Spirit. Kita akan lihat note
Notnya saya tulis seperti ini. Menurut Alkitab, bukan menurut saya, saudaraku. Menurut Alkitab, Roh Kudus adalah Allah atau Trinitas. Misalnya, jikalau saya dikandung dari singa, maka saya adalah apa? Seekor singa. Ya, common sense. Kalau saya dikandung dari singa, saya adalah seekor singa. Jadi, kalau Yesus dikandung dari Allah, Roh Kudus, maka dia adalah Allah. Simple. Coba kita baca kisah pasal 5 tentang Roh Kudus adalah Allah. Itu ayat 3-5 kita akan baca dengan cepat. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus. Engkau mendustai siapa? Roh Kudus. Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah. Itu ayat 4 dikatakan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Baca keras. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Jadi pertama Petrus bilang, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Karena dikatakan kamu mendustai Allah. Roh Kudus adalah Allah. Kita baca ayat 5-nya. Seperti ini dikatakan, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Makanya jangan main-main sama Allah. Jangan main-main sama Roh Kudus. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Barang tentu, sebentar dia sehat atau dia menipu Roh Kudus, menipu Allah, dia jatuh dan napasnya selesai. Nyawanya habis. Coba kita baca Matius 1 ayat 18-21 berkata, ini tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari apa? Dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah siapa? Allah. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19, kita baca dengan cepat. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena zaman dulu kalau baru bertunangan, istri hamil kan orang Israel kan itu is a no-no, ya, bisa kita dilempar batu sampai mati itu. Ayat 20 kita baca seperti ini. Tetapi ketika Yusuf ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan, siapa? Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Kita sudah tahu tadi, ayat 21 kita baca seperti ini. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Maria mengandungkan Yesus dengan melalui Roh Kudus. Yesus dikandung oleh Maria dari Roh Kudus. Karena dialah yang akan menyelamatkan, katakan menyelamatkan, umatnya dari dosa mereka. Amin. Coba kita baca notnya seperti ini, dikatakan notnya, hanya Allah yang sanggup memakai Maria, seorang gadis perawan, untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Hanya Allah yang bisa berbuat itu. Seorang perawat tiba-tiba, kok kamu perutnya gemuk ya, kamu hamil ya? Iya, dan dia melahirkan Yesus. Nomor 2, notnya saya taruh seperti ini. Hanya Allah yang sanggup juga untuk apa? Menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Jadi berarti kalau Yesus itu adalah Allah. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, manusia. Hanya Tuhan Yesus, hanya Allah yang bisa melakukannya. Kita baca Matius 1 ayat 23, dikatakan seperti ini. Sesungguhnya anak darah itu, yaitu Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Siapa dia? Yesus. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel. Immanuel yang berarti
Allah menyertai kita. Siapa Immanuel? Yesus. Siapa Yesus? Allah menyertai kita. Bisa saudara ngerti? Immanuel arti Allah beserta kita. Yesus adalah Allah. Note saya taruh seperti ini. Note-nya, bukan malaikat yang menyertai kita, kata firman Tuhan, tetapi Allah yang menyertai kita. Berarti Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu Allah. Walaupun dia sendiri tidak mengatakannya apakah Alkitab berdusta. Ya kan? Tuhan Yesus tidak berkata akulah Allah. Orang bilang, oh dia bukan Allah. Ya, seperti saya katakan, Adam tidak pernah mengatakan aku nabi, tapi orang percaya dia nabi. Aneh tidak? Nabi-nabi juga tidak berkata, oh saya nabi. Setan tidak bilang saya setan. Orang percaya. Yesus adalah Allah, Alkitab mengatakan, tapi orang tidak percaya. Apakah Alkitab berdusta? Amin. Kita akan cepat sekarang poin nomor 3, yaitu kisah nyata. Ini tentang benarkah Yesus Allah? Ini kisah nyata, real story, kisah nyata. Coba kita baca Markus pasal 2. Oh, ada note dulu, sorry, saya tadi katakan ada note. Sudah barang tentu semua para agamawan atau non-Kristen. Nah, saudara tahu bahwa Kristen bukan agama. Makanya saya katakan agamawan. Agamawan itu agama, bukan orang Kristen. Orang Kristen adalah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu adalah Kristen. Nah, non-Kristen tidak percaya akan pernyataan-pernyataan Alkitab ini, walaupun semua berikut ini adalah kisah nyata yang pernah benar-benar terjadi. Tapi para agamawan nggak percaya pernyataan ini. Karena ada nama Yesus, oknum, ahli-ahli Taurat, dan halayak ramai sebagai saksi mata. Jadi ini real story. Karena ada nama Yesus, ada juga ahli Taurat, ada saksi mata. Coba kita baca sekarang Markus 2, 5-12. Nah, ini cerita yang terjadi, saudaraku. Sungguh-sungguh terjadi. Ketika Yesus melihat iman mereka, ini cerita tentang orang mengusung satu orang lumpuh. Ada 4 orang mengusung. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, apa ini? Dosamu sudah diampuni. Tiba-tiba Yesus katakan, hai anakku, kok tiba-tiba hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kan orang belum ada introduction ngapa gitu, tak tahu dosamu sudah diampuni. Baca ayat 6 ya, kita jangan cepat. Tetapi di situ ada duduk beberapa ahli Taurat. Ya, ahli Taurat dia pemimpin agama Yahudi. Mereka berpikir dalam hatinya, ini dalam hati nih, dalam hati ya, berpikir dalam hati. Ayat 7 katakan seperti ini, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, ini orang-orang ahli Taurat, orang-orang beragama baru berpikir dalam hatinya. Berarti kalau kamu mengampuni dosa orang ini, kamu adalah Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Coba ayat 8 kita baca seperti ini. Tetapi Yesus katakan segera. Segera. Ini orang lagi mikir, Yesus segera mengetahui dalam hati mereka. Luar biasa dia. Hanya Allah yang bisa begitu kan. Dia mengetahui bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Bingung gak orang-orang ini? Weh, saya pikir apa? Ya, kok dia tahu? Ya, how do you know? Tuhan Yesus, bahasa yang dikatakan busted, ya. Kok tahu gitu? Coba ayat 9, ini cerita true story, saudaraku. Manakah lebih mudah, Yesus berkata, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah? Yang mudah ya dosamu diampuni. Kan orang kata, tapi kalau disuruh berdiri berjalan kan itu wow. Coba saya melihat benar nggak tidak ya? Ayat 10 apa yang terjadi seperti ini. Tetapi supaya kamu tahu, supaya apa? Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia yaitu Yesus
berkuasa mengampuni dosa. Haleluya. Haleluya. Berkatalah ia Yesus kepada orang lumpuh itu. Ayat 11, dia bilang sama orang lumpuh sekarang. Kepadamu, orang lumpuh itu, kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang tahu bingung kali ini. Wah, ini saya mau lihat ini, saya mau lihat. Coba ayat 12. Ayat 12-nya dikatakan, dan orang lumpuh itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Jadi in your face, I woke up and go. Dia, wow, what's going on? Dia berdiri, dia bangun, dia pergi. Lantas apa? Sehingga mereka semua takjub melihat, lalu memuliakan Allah. Katanya apa? Yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Ini true story, saudaraku, tercatat di Alkitab. Walaupun terjadinya 2000 tahun lebih, tapi tercatat di Alkitab. Amin. Coba saya taruh note seperti ini. Note-nya mengatakan, sekali lagi ada banyak sekali orang sebagai saksi-saksi mata, termasuk para ahli Taurat, bahwa Yesus adalah Allah, di mana hanya Allah sajalah yang berkuasa mengampuni dosa. Ahli Taurat tahu. Ahli Taurat tahu dalam hati, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Dan Yesus berkata, supaya kamu tahu bahwa aku, Anak manusia, berkuasa mengampuni dosa. Apakah Yesus berdosa atau tidak waras? Waktu dia ngomong gitu, oh gelo dia. Dia lagi edan. Dia waras, tak omong itu. Iya, dia waras. Oke, saudaraku, dengan cepat, kita akan masuk ke poin nomor 4. Poin nomor 4 yaitu, benarkah Yesus Allah? Judulnya Alpha and Omega. Poin nomor 4 adalah Alpha and Omega. Coba kita baca Wahyu pasal 1 ayat 8. Ini Yesus berkata, aku adalah Alpha dan Omega. Firman Tuhan. Jadi Tuhan juga kata, aku adalah Alpha dan Omega. Satu, atas dia firman Tuhan. Dan dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan yang maha kuasa. Jadi Alpha Omega dikatakan yang maha kuasa. Tuhan Yesus yang berbicara nih, aku adalah Alpha dan Omega. Dikatakan juga yang maha kuasa. Saya mau saudara perhatikan. Dikatakan aku yang sudah ada dan ada yang maha kuasa. Coba kita baca note-nya. Ini dikatakan, saya tulis, ada dua hal yang penting yang kita perlu perhatikan di ayat ini. Satu, sangat jelas Yesus mengatakan dirinya sebagai Allah. Ketika dia katakan, aku adalah Alpha dan Omega. Permulaan dan kemudian. Alpha Omega sebagai Allah. Itu nomor satu. Nomor dua, Tuhan Yesus mengatakan dirinya yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Dan hanya satu yang maha kuasa, yaitu siapa? Allah sendiri. Dan dia katakan, yang maha kuasa. Nah, coba kita baca Matius 28:18 mengatakan seperti ini. Yesus mendekati mereka murid-muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan akhirnya dikatakan, aku yang maha kuasa. Luar biasa. Hanya siapa yang maha kuasa? Allah. Allah. Yesus Allah. Note-nya saya taruh seperti ini. Saya taruh nanti setelah ayat 18. Menurut Alkitab, setan mau menyamai Tuhan Allah. Tetapi sebagai akibat dia dicampakkan dari sorga ke bumi dan akhirnya dia akan dibuang kemana? Ke neraka menurut Alkitab. Ini setan. Dia ngaku-ngaku mau nyamain diri sebagai Allah. Sombong-sombong nih. Aku menjadi Allah gitu. Nah, apakah Yesus pernah dicampakkan dari sorga dan akhirnya dia akan dibuang ke neraka karena dia mengaku sebagai yang maha kuasa? Kenapa iblis bilang menyamai yang Allah dilempar dari surga ke bumi dan akan masuk neraka? Tapi Tuhan Yesus ngomong begitu nggak apa-apa gitu. Aku yang maha kuasa, berarti Allah. Tapi dia tidak dilempar dari surga, dia akan dikirim ke neraka juga. Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jelas sekali tidak? Ya. Coba kita lihat Wahyu 22:13 berkata, Yesus berkata, aku adalah Alpha dan Omega,
Yang pertama, dia kata, aku yang pertama. Dan aku yang kemudian. Aku yang awal dan yang akhir. Aku yang awal dan yang akhir. Ini pernyataan dari siapa? Yesus. Dia berkata ini. Berarti, saudaraku, dia adalah Allah. Karena dia yang pertama, yang awal sebelum ada apa, dia sudah ada di situ. Dia ada firman, firman itu adalah Allah. Coba saya taruh note seperti ini, saudaraku, supaya saudara jelas. Ada note. Tidak ada yang pertama dan yang kemudian kecuali Allah sendiri. Pertama sebelum ada apa-apa, ada Allah. Alkitab tidak pernah mengajar kalau Yesus diciptakan oleh Allah. Alkitab tidak pernah mengajar itu. Yesus tidak diciptakan oleh Allah, tetapi dia sudah ada sejak mulanya dan dia adalah Allah. Firman yang adalah Allah. Amin, saudara, saudara jelas. Nah, saya taruh 2 ayat terakhir seperti ini, 2 ayat supaya menguatkan kesaksian ini. Ayat pertama, Lukas 6 ayat 46, Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Dia katakan, "Kenapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan?" Coba kita baca Yohanes 13, ayat 13 juga dikatakan seperti ini. "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu apa? Tepat. Artinya kamu benar. Kamu benar katakan aku guru dan Tuhan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Benar, dia enggak, Tuhan Yesus dia bilang, "No, bukan maaf ya, saya bukan ya, maaf ya." Tidak, Tuhan Yesus bilang, kamu benar, kamu tepat. Aku adalah apa? Guru dan Tuhan. Aku adalah King of Kings, kalau boleh. Coba kita lihat note-nya, saudaraku, saya hampir selesai. Ya, note seperti ini, Yesus sama sekali tidak menyangkal orang-orang dan murid-murid memanggil dia Tuhan, malahan dia membenarkannya, sebab memang sebenarnya dia adalah Tuhan Allah. See? Saudara mau sangkal silakan, mau sangkal kebenaran silakan. Seperti saya katakan, apakah Anda lebih berkuasa dari Tuhan Yesus? Silakan. Siapa yang lebih berkuasa, manusia apa Allah? Jadi aplikasinya bagaimana? Aplikasi saya tahu seperti itu, saudaraku. Satu, aplikasi A, Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah firman Allah. Betul? Tadi cerita sudah baca. B, Yesus dikandung dari Allah Roh Kudus. Roh Kudus Allah dikandung, saya juga katakan tadi, kalau saya dikandung dari singa, saya singa. Ya, Yesus dikandung dari Allah Roh Kudus. Yesus berkuasa mengampuni dosa. Orang Yahudi, ahli Taurat berkata hanya Tuhan Allah, hanya Allah yang bisa mengampuni. Ya, aku bisa mengampuni dosa. Tadi kita lihat ayat-ayatnya. Bagian D, Yesus mengaku sebagai yang Maha Kuasa. Aku yang Maha Kuasa, hanya satu yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Nomor 2, aplikasi kita baca seperti ini. Kalau Anda masih berpendapat bahwa Yesus adalah bukan Allah, itu berarti bahwa semua ayat-ayat Alkitab di dalam khotbah ini adalah dusta belaka. Apa benar ini semua adalah dusta? Saudara pikir sendiri ya. Coba nomor 3, saya taruh seperti ini juga. Saya menghimbau Anda untuk jangan berdebat. Jangan Anda mau, kita debat, ada orang suka debat. Jangan berdebat. Tetapi Anda berdoa dan Anda bertanya sendiri kepada Yesus. Karena dia hidup. Dia hidup di surga. Dia akan datang lagi pada hari kiamat, kita percaya. Dia hidup. Jadi Anda berdoa dengan jujur. Anda berdoa, Yesus, aku mau bertanya, benarkah Engkau Allah? Dia jawab nanti. Amin. Benarkah Yesus Allah? Anda berdoa sendiri dengan jujur. Saya tahu Anda ada orang jujur berdoa ya. Oke, sebagai kata penutup, saya taruh seperti ini. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang Maha Kuasa. Amin. Itu dia berkata, Yesus. Bukan saya yang menyampaikan. Jadi saudaraku, saya sudah selesai. Waktu saya sudah selesai, saya akan berdoa untuk Anda mengerti bahwa sebelum Anda mengerti, Anda harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Anda akan mengerti semua firman Tuhan ini. Betul? Betul.
Saya akan berdoa seperti ini. Anda boleh ulangi doa saya. Tuhan Yesus, aku datang padamu. Aku mengaku bahwa aku adalah orang berdosa. Ampuni segala dosaku. Dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Tuhan Allah. Dan juga aku percaya. Aku buka hatiku. Dan Engkau masuk ke dalam hatiku. Karena aku menerimamu. Bentuklah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Dan saya akan memberkahi kita semua. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih Bapa dan anugerah, seluruh anugerah Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Saudaraku, terima kasih atas perhatian. Saudara boleh mengikuti ini dan kita akan bertemu lagi dalam waktu yang akan datang. Akan sekali lagi kita berbicara tentang firman Tuhan. Amin. God bless you. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.